ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan mafsadatuz zina min a'dhami al-mafasid. Kerusakan zina termasuk kerusakan yang paling besar. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang apa? Pembunuhan. Maka yang berikutnya adalah apa? Zina. Ya. Walamma kanat mafsadatuz zina min a'dhamil mafasid wa hiya munafiyatun limaslahati nizamil alam fi hifdzil ansab wa himayatil furuj wa siyanatil hurumat wa tawaqqi ma yuwaqi'u a'dhamal adawati wal baghdha'i bainan nas min ifsadi kullin minhum imra'ata sahibihi wa ibnatihi wa ukhtahu wa ummuhu. Fi dzalika kharabul alam kanat tali mafsadatul qatli fil kibari. Ya, karena kerusakan zina termasuk kerusakan yang paling besar, maka zina ini diurutkan setelah pembunuhan. Ya, jadi kemarin apa? Syirik, pembunuhan, kemudian berikutnya adalah apa? Zina. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh zina ini luar biasa. Ya, diantaranya apa? Ini menghilangkan kemaslahatan, ya, pengaturan alam. Jadi merusak nasab. Dengan zina ini kan nggak ketahui ini anaknya siapa. Ya. Juga menghilangkan penjagaan terhadap kemaluan. Ya, merusak kehormatan. Menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan manusia. Nah, ya, merusak istri, merusak anak perempuan, merusak saudara perempuan, merusak ibunya. Ini jelas kerusakan yang luar biasa. Nah, siapapun tidak akan suka kalau ibunya dizinai, saudara perempuannya dizinai, anaknya dizinai, bibitnya dizinai, tidak ada suka. Ya, pernah ada seorang pemuda datang kepada Rasul alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Dua sahabat itu ngamuk ini orang ini datang masa minta izin untuk apa? Izinkan saya untuk berzina. Maka Rasulullah katakan, "Udnuh." Dekatkan dia kemari. Baru dia mendekat sini. Maka pemuda ini pun datang mendekat dan ditanya, "Bagaimana kira-kira kalau ada orang berzina dengan ibumu? Kamu setuju enggak? Boleh enggak?" "Oh tidak ya Rasulullah, demi Allah. Ya, aku jadikan diriku sebagai tebusannya. Enggak, saya tidak akan rela ibu saya dizinai oleh orang lain." Nah, demikian pula manusia. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang dia rela ibunya dizinai. Nah, terus bagaimana kira-kira kalau anak perempuanmu dizinai oleh seorang laki-laki? "Oh, tidak bisa ya Rasulullah, tidak terima saya." Demikian pula tidak ada seorang pun yang anak perempuannya ingin dizinai. Bagaimana kalau saudara perempuanmu? Bagaimana kalau bibimu? Wah, karena dia sendiri pun tidak ridho kalau, ya, saudaranya, kerabatnya itu dizinai oleh orang. Maka mengapa kamu kemudian ingin berzina dengan perempuan lain? Ya, itu juga adalah tidak lepas dari ibu, dari anak perempuan, dari saudara, dari bibi laki-laki orang lain. Nah, ya, maka di sini kerusakannya sangat luar biasa zina. Oleh karena itu Allah Ta'ala menggandengkan dalam Al-Quran, ya, dengan dosa syirik dan dosa
pembunuhan. Juga dalam sunnah Rasulullah, dalam hadis Rasulullah menggandengkan pula dosa zina ini setelah dosa syirik dan dosa pembunuhan. Ya, Rasulullah katakan di surat Al-Furqan ayat ke-68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah sesembahan yang lain. Berarti apa? Orang-orang yang tidak berbuat syirik. Dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dan tidak pula dia berzina. Maka barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, maka dia mendapatkan dosa. Dan dilipat gandakan azab pada yaumul qiyamah. Dan dia kekal di dalamnya. Nah, maka di sini Allah Ta'ala menggandengkan zina dengan kesyirikan dan membunuh jiwa. Dan Allah jadikan balasan dari itu adalah apa? Kekal di dalam azab yang dilipat gandakan. Nah, maka tidak ada yang bisa mengangkat seorang hamba dari ancaman azab seperti ini kecuali dengan bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Nah, ya hadis Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Mau aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, yaitu engkau menyekutukan Allah. Kemudian saya itu apa? Antaktula waladaka khasyata imlak. Engkau bunuh anakmu. Yang ketiga adalah apa? Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya kan? Nah, sehingga saking jeleknya perbuatan zina ini, Allah katakan, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Ya. Sesungguhnya zina itu adalah satu kekejian dan merupakan apa? Jalan yang jelek. Nah. Maka Allah Ta'ala dalam ayat ini tadi, surat Al-Isra, ayat ke-32 mengkhabarkan tentang jeleknya zina. Ya. Nah. Ya. Dan ini betul-betul puncak kejelekan. Sampai di kalangan hewan pun ya, tertanam keyakinan bahwa zina merupakan perkara yang sangat jelek. Ya. Sampai disebutkan dalam ya, riwayat Bukhari dari Amr bin Maimun. Ya, Amr bin Maimun ini mengatakan, "Ra'aitu fil jahiliyati kirdan zana bi kirdatin. Fasama al-qurudu alaihima farajamuhuma hatta mata." Aku pada masa jahiliyah pernah melihat seekor kera jantan berzina dengan kera betina. Maka setelah itu apa? Komunitas kera ini berkumpul. Ya. Kemudian merajam dua kera yang berzina ini sampai mati. Nah, di kalangan kera aja seperti ini. Mereka menganggap zina sudah yang jelek. Maka kalau ada di kalangan manusia menganggap zina itu baik, ya berarti dia lebih jelek daripada kera. Nah, ya. Ya. Kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa
puncak dari kejelekan zina adalah apa? Innahu sa'a sabila. Zina itu merupakan jalan yang sangat jelek. Ya, jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ya. Jalan yang mengantarkan kepada azab yang menghinakan. Nah, maka demikian pula misalnya pas seorang menikah dengan istri bapaknya. Ini juga lebih jelek lagi, maka ditambahkan celaan padanya. Jadi tidak sekedar zina kan? Jika dikatakan innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jadi kalau zina tadi hanya dikatakan apa? Kekejian dan jalan yang jelek. Maka menikah dengan istri bapak itu adalah kekejian, suatu yang dimurkai dan jalan yang jelek. Nah, maka rekan-rekan yang saya muliakan, Allah Ta'ala menetapkan keberuntungan itu dengan menjaga kemaluan. Ya, dengan menjaga kemaluan. Maka tidak ada jalan yang mengantarkan kepada keberuntungan tanpa menjaga kemaluan. Ya. Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menjaga sholat mereka dengan khusyuk. Orang-orang yang mereka berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak perempuan mereka. Maka yang seperti ini tidak tercela. Maka barang siapa yang mencari selain ini, itu apa? Dia tidak menjaga kemaluannya terhadap selain istri dan budaknya, maka dia adalah betul-betul orang yang melampaui batas. Nah, ya, maka di sini ada 3 perkara. Ya, bahwasanya barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya, berarti pertama, dia tidak termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, dia termasuk orang yang tercela. Ketiga, dia adalah orang yang melampaui batas. Orang yang menentang. Ya. Maka dengan demikian orang yang berzina, orang yang tidak menjaga kemaluannya, maka dia terluput dari mendapatkan keberuntungan. Dia diberi nama, yaitu orang yang memusuhi, dan akhirnya dia pun menjadi orang yang tercela. Ya. Ya. Maka lihat di sini. Di ayat lain di surat Al-Ma'arij, ya, Allah Ta'ala katakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun." Sama dengan tadi. Ya. Di mana Allah Ta'ala di ayat sebelumnya itu mencela manusia. Allah katakan bahwa manusia itu keluh kesah. Tidak bersabar
ketika mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kesempitan. Ya, bahkan kalau kita lihat apa? Orang ketika mendapatkan kenikmatan, wah dia jadi apa? Dia jadi bakhil. Ya kan? Oh ini hartaku. Oh saya nyari-nyari aja susah. Ya, direwangi lembur-lembur neng pameran nih. Mosok setelah itu suruh nginfakkan. Ya, ketika dapat bonus kan begitu. Eman. Bahkan mungkin terhadap anak istrinya juga pelit bisa jadi. Nah, demikian juga ketika mendapatkan kejelekan, wah dia keluh kesah. Nah, kemudian apa? Dikecualikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu tadi. Jadi orang-orang yang tidak keluh kesah, orang-orang yang tidak bakhil ketika mendapatkan nikmat, di antaranya adalah orang yang mereka menjaga kemaluannya. Ya. Ilal musallun, kecuali orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menjaga salat. Nah, kemudian disebutkan walladzina hum li furujihim ya hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar nabi memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya. Dan Allah perintahkan kepada Rasul untuk memberitahu kepada kaum mukminin bahwa Allah mempersaksikan amalan-amalan mereka, melihat terhadap mereka. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada nabinya agar nabi memerintahkan kepada kita apa? Tahan pandangan, jaga kemaluan. Ditekankan bahwasanya apa? Allah mempersaksikan semuanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan mata yang khianat. Dan juga Allah tahu tentang apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Jadi ketika kita misalnya pakai kacamata hitam, itu temannya kan nggak ngerti kita ngeliat apa, ya kan? Mau lirik-lirik gitu, temannya nggak ngerti, tapi Allah tahu pandangan mata itu. Bahkan apa yang ada dalam hati kita pun Allah tahu. Niatan-niatan kita, bisikan-bisikan kita pun Allah tahu. Ya. Maka di sini Allah perintah untuk kita menahan pandangan. Mengapa? Karena zina itu diawali dari pandangan mata. Penjagaan terhadap kemaluan diawali dengan penjagaan terhadap mata. Ya. Maka di sini ya, langkah-langkahnya itu adalah pandangan. Setelah itu bisikan. Setelah itu langkah. Setelah itu ya terjadi. Ya, orang dengan melihat terus kepikiran, pengen begini. Setelah itu apa? Nah, bagaimana mewujudkan keinginannya, Pak? Maka dia mulai beraksi. Kemudian terjadi. Nah, maka barang siapa yang bisa menjaga 4 perkara, maka dia akan bisa menjaga diri dan agamanya. Apa 4 perkara itu? Dia menjaga pandangannya. Yang kedua, menjaga bisikan-bisikan hatinya.
Yang ketiga, menjaga ucapan-ucapannya. Nah, yang keempat, menjaga langkah-langkahnya. Nah, soalnya biasanya nanti urut-urutan sini. Ini satu rangkaian biasanya. Kalau sudah melihat, ini biasanya akan diikuti dengan apa tadi? Pikir niat, ya. Dia melihat, muncul niat. Satu, ada kalam, ada ucapan-ucapan, nah satu dia langkah. Nah, maka di sini hampir seluruh atau ya seluruh maksiat itu pintunya 4 ini. Pintunya 4. Melihat, berniat, ada lafaz, ada tindakan. Maka hendaknya seorang hamba betul-betul menjaga dirinya dari 4 perkara ini. Ya, dalam 4 perkara ini. Ya, harus betul-betul dijaga. Ya. Karena memang nanti musuh-musuh kita, apakah itu syaitan, apakah hawa nafsu, itu masuk ke kita itu dari 4 pintu ini tadi. Ya, maka dia menyelinap, nanti bisa menimbulkan kekacauan dan kebinasaan di kita. Ibaratnya musuh masuk menyelinap ke benteng kan. Nah, dia bisa lakukan berbagai macam kerusakan. Nah. Ya, jadi ada 4 ya, pandangan, kemudian timbul bisikan-bisikan niat, kemudian ada ucapan seperti itu. Maka di sini dikatakan wa ammal lahadat, adapun pandangan mata, fa yaraidu syahwati wa rasuluha. Maka pandangan mata ini merupakan apa? Raidus syahwat. Yang menarik syahwat. Yang menjadikan syahwat itu berjalan. Ya. Dan dia ini adalah utusannya syahwat. Utusannya. Yang mengajak kepada syahwat. Ya, jadi dengan melihat, misalnya kita seorang laki-laki, melihat perempuan, begitu melihat, otomatis ini mesti ada tarikan kan ke sana. Ya kan? Ada tarikan, seandainya. Wah, kalau saja. Kan begitu. Nah, aku berpikir macam-macam. Maka menjaga pandangan itu merupakan pokok penjagaan terhadap kemaluan. Ya, menjaga pandangan itu merupakan pokok dari penjagaan terhadap kemaluan. Maka barang siapa yang melepaskan pandangannya, berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Nah, jika Rasulullah SAW mengatakan, wala tutbi'it nadratan nadrata, fa inna laka ula wa laysat lakal ukhra. Jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Artinya kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak boleh itu tidak sengaja atau tiba-tiba lihat jebret gitu, maka sudah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Hakmu adalah pandangan pertama. Hak kamu, artinya kamu dimaafkan itu pada pandangan pertama yang tadi tidak sengaja tadi. Ya, bukan pada pandangan yang berikutnya. Nah, memang ini susah kita ya, apalagi hidup di negara seperti ini. Ya, kita ngadep ke depan, lah susah, ngadep ke bawah, ya susah. Ya, memang paling aman di rumah memang. Itu pun ya kadang di rumah diserbu juga, ya, dengan berbagai macam hal yang tidak baik. Ya. Rasul SAW mengatakan, an-nadaratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah awratahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqahu. Nah, pandangan itu merupakan
panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Salah satu panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Maka barang siapa menahan pandangannya dari keindahan seorang wanita karena Allah, jadi ada wanita yang bagus, nah, kita tahan pandangan kita, tidak lihat karena Allah loh ya, bukan karena pekewo sama koncone. Wah ini anu bosi ora penak iki misalnya gitu kan, bukan karena itu, tapi karena betul-betul takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan di dalam hatinya itu halawatan, kenikmatan, ya, sampai dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa menahan pandangan, ya, karena Allah Ta'ala, Allah akan berikan apa? Manisnya iman pada hati kita. Sehingga mengerjakan ketaatan itu ya enak. Ya. Nah, sehingga kita bisa merasakan sebagaimana dirasakan para ulama zaman dahulu. Subhanallah, ada seorang, ya, yang dia itu ketika mendengar azan dia komentar, tidaklah mendengar azan kecuali itu merupakan sesuatu yang sangat saya rindukan. Jadi kangen dengan sholat itu. Melebihi kangennya seseorang kepada kekasihnya. Beda dengan kita. Kita masih jauh. Kadang-kadang kita mendengar azan aja menyesal kok. Oh, ya ini sadar. Nah, kita kan menyesal itu. Tapi ini subhanallah, salah kita buat kangen. Ketika tiba masuk waktu sholat, kecuali saya merindukan sholat itu. Nah, maka ya ini karena memang menjaga. Nah, Rasul katakan, "Ghuddu absarakum wahfadhu furujakum." Tahan pandangan kalian dan jaga kemaluan-kemaluan kalian. Nah, maka Rasul juga ingatkan kita ini karena banyak ya yang hobi seperti ini. Hobi jalan-jalan sore, nongkrong-nongkrong begitu, ya. Maka Rasul katakan, "Iyyakum wa julusa 'ala turuqat." Hati-hati kamu dari duduk-duduk di jalan. Maksudnya di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan kan enggak mungkin kan di pinggir jalan. Jadi hendaknya kalian tidak duduk-duduk di jalan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma kita harus duduk di pinggir jalan? Karena suatu kepentingan misalnya. Terpaksa kita harus duduk di jalan ya Rasulullah. Kalau memang kalian harus duduk di jalan, maka berikan hak jalan. Berikan hak jalan itu. Apa ya Rasulullah? Ghaddul basar, wa kaful adha, wa raddus salam. Tahan pandangan kalian, tahan jangan sampai mengganggu orang lain, dan balaslah salam orang yang mengucapkan salam kepadamu. Padahal ini tentu tidak ada di sini. Sekarang ini mana ada orang nongkrong di pinggir jalan kok dalam rangka ghaddul basar, kan tidak mungkin. Memang dia nongkrong itu untuk melihat orang. Ya kan? Coba. Mungkin seperti misalnya kalau kita lihat ketika Ramadan, jalan-jalan pagi itu apa ada? Memang pengen lihat orang. Duduk di pinggir jalan, ngelihat orang yang jalan-jalan, kan begitu. Nah, ini jelas ini hal yang berbahaya. Ya. Memang ini sekali lagi sesuatu yang sangat-sangat berat ya. Apalagi banyak orang yang tidak paham sehingga perempuan pun keluar dari rumahnya dengan pakaian yang tidak baik. Nah. Ya, maka jadi pandangan ini merupakan pokok dari semua kejadian yang menimpa pada diri seseorang. Nah, jadi sumbernya itu sekali lagi dari apa? Pandangan. Ya, sebab pandangan itu akhirnya menimbulkan apa? Bisikan. Bisikan menimbulkan apa? Pemikiran.
Pemikiran menimbulkan syahwat. Syahwat memunculkan keinginan. Nah, kalau keinginan itu semakin kuat, akhirnya menjadi tekad. Nah, setelah memiliki tekad yang kuat, ya mesti terjadi. Umumnya begitu. Ya, jadi selama tidak ada penghalang, maka tekad yang kuat itu umumnya apa? Terjadi. Maka di sini dikatakan para ulama bahwa as-sabru ala ghaddil basari aisaru min as-sabri ala alami ma ba'dah. Bersabar dalam menahan pandangan itu lebih ringan, lebih mudah daripada bersabar menahan setelah pandangan. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkatan tekad yang kuat, wah ini untuk bisa nahan lebih berat lagi. Nah, ya maka di antara dampak negatif dari pandangan yaitu apa? Dia akan menimbulkan kegelisahan, kegundah gulanaan, ya. Nah, itu di antara dampaknya. Ya, maka misalnya seorang hamba melihat, ya, apa yang dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Kira-kira gimana? Ya kita melihat perempuan cantik, bangsawan, anaknya konglomerat begitu. Gimana kira-kira? Kita lihat. Oh, ya paling hanya jadi stres kita akhirnya. Keinginan yang tidak tercapai. Sehingga menjadikan hati kita bergejolak begini. Itulah ada. Ya. Nah. Jadi ketika kita melepaskan pandangan mata, sekali aja kita lepas, maka akan diikuti dengan kecapean sepanjang umur. Mengapa? Ya kadang-kadang kita tadi melihat, tapi nggak bisa mendapatkan. Jangankan mendapatkan semuanya, mendapatkan sebagian aja enggak. Dan ini sekali lagi bukan hanya ini ya. Ini bisa berlaku secara umum misalnya. Nah, bukan hanya melihat perempuan misalnya. Saya melihat barang yang kita tidak mampu. Lihat, akhirnya kan jadi kepingin, gelisah, kapan saya bisa punya gini. Akhirnya nggak sabar mungkin sampai nyuri kan. Untuk mendapatkan barang itu. Nah. Ya. Juga dikatakan oleh beliau bahwasanya yang lebih dahsyat lagi bahwasanya pandangan itu membuat luka hati. Jadi melukai hati kita. Diikuti dengan luka yang berikutnya. Jadi ketika kita melihat misalnya, contoh yang paling mudah melihat perempuan ya. Melihat perempuan yang kita tidak mungkin dapatkan. Begitu melihat, hati kita luka kan? Melihat lagi, tambah luka. Melihat lagi, tambah luka. Ya itu tadi, jadi stres tadi. Ya. Nah, maka ini kita harus apa? Waspada. Dan sekali lagi apa? Menahan pandangan sekali lagi itu lebih mudah daripada kita harus menanggung ya kejelekan, kesengsaraan selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu al-khatarat, bisikan-bisikan. Jadi setelah melihat muncul bisikan-bisikan dan ini perkaranya lebih sulit.
Karena dari bisikan inilah ya akan muncul kebaikan atau kejelekan. Nah, dari bisikan inilah akan lahir keinginan dan tekad. Ya, maka barang siapa bisa menjaga bisikan-bisikannya, maka berarti dia telah bisa mengendalikan jiwanya dan memaksa hawa nafsunya. Ya, jadi barang siapa yang bisa mengendalikan apa? Bisikan-bisikannya, maka dia telah bisa mengendalikan jiwanya dan menguasai hawa nafsunya. Tapi kalau orang itu dikalahkan oleh bisikan-bisikannya, maka berarti dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya. Maka barang siapa yang meremehkan bisikan-bisikannya, maka dia akan digiring kepada penguasaan yang membinasakan. Ya. Maka terus-menerus ada bisikan-bisikan. Ya. Yang muncul dalam hati sehingga menjadi satu angan-angan. Ya kan? Muncul bisikan-bisikan akhirnya jadi satu angan-angan. Satu keinginan. Nah. Maka orang yang paling rugi, orang yang paling rendah keinginannya adalah dia meletakkan jiwanya, ya, atau dia melemparkan dari dirinya hakikat diganti dengan angan-angan yang kosong. Nah, kemudian dia coba menarik angan-angan kosong itu untuk dirinya. Bahkan dia menganggap enak, menganggap indah angan-angan kosong itu. Ya. Maka ini angan-angan kosong itu merupakan ya modalnya orang-orang yang bangkrut. Artinya orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut itu apa? Diawali dari apa? Angan-angan kosong. Ya. Ya, jadi ya, dia lebih senang, lebih konsentrasi kepada hal-hal yang tidak ada apa-apanya, khayalan-khayalan aja. Ya. Maka ini hal yang sangat membahayakan bagi seseorang. Ya. Sehingga angan-angan ini biasanya muncul dari apa? Kelemahan dan kemalasan. Lihat aja orang yang berangan-angan itu, biasanya orang-orang yang seperti ini kan, malas, atau orang yang memang dia lemah, nggak punya kemampuan, itu dia harus seperti ini modelnya. Ya. Jadi angan-angan kosong itu apa? Muncul dari kelemahan dan kemalasan. Nah, dari angan-angan kosong itu akhirnya apa? Muncul at-tafrid, sikap meremehkan, sehingga mendatangkan kerugian dan penyesalan. Nah, maka seorang yang berangan-angan ketika dia luput dari mendapatkan hakikat dari sesuatu, maka kemudian digambarkan hakikat dalam jiwanya, dalam hatinya. Ya. Sehingga dia akhirnya merasa cukup dengan mendapatkan gambaran khayalan itu tadi. Nah, jadi dia cukup dengan memikirkan yang khayal-khayal, mengangankan yang khayal-khayal itu. Dia demikian kan? Ketika orang itu
kalah dalam persaingan karena malas dan sebagainya, sehingga dia terluput dari kenyataan yang ada, ya, gagal misalnya, nah itu biasanya terus masukkan dalam hati khayalannya. Ya, maka hal tersebut sesungguhnya merupakan hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Sebab permisalannya kan seperti orang yang lapar, yang haus, cuman dikasih gambar makan dan minum. Kasih gambar. Gambar sate. Terus dikasih gambar es teler. Kira-kira bermanfaat enggak seperti ini? Dia lapar, dia haus. Kasih gambar aja. Ya. Nah, ya tentu dia tidak bermanfaat. Atau dia lapar, dia haus, membayangkan, wah ini enaknya makan sate sambil minum es teler ini. Bayangkan toh. Nah, memang dia telah terluput, dia nggak punya kemampuan untuk itu. Maka yang seperti ini jelas tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan akan menambah penderitaan. Ya, bayangkan orang kelaparan melihat gambar sate itu. Tambah apa? Selegukan ya rasanya. Ngului duduk itu nanti. Nah. Maka kemuliaan jiwa, kesucian dan ketinggian jiwa, kalau seseorang itu bisa menghilangkan dari dirinya semua bisikan-bisikan yang tidak ada kenyataannya. Ya. Dia tidak ridho kalau sampai muncul pada jiwanya bisikan-bisikan yang tidak nyata. Khayalan-khayalan ini. Nah, dia tidak mau jiwanya mendapatkan yang seperti itu. Jadi, kemuliaan jiwa, kesucian jiwa, ketinggian jiwa itu seperti ini. Kalau dia bisa menghilangkan bisikan-bisikan khayalan itu tadi. Nah. Maka di sini nanti bisikan itu ada dibagi 4, yaitu bisikan yang bisa mendatangkan kemanfaatan dari sisi duniawi, yang kedua bisikan yang membahayakan dunianya, bisikan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya, dan bisikan-bisikan yang apa? Bisa bisikan-bisikan yang tadi apa? Menarik manfaat si dunia, bisikan-bisikan yang bisa menolak bahaya duniawi, yang ketiga bisikan bisa mendatangkan kebaikan akhirat, dan yang keempat adalah yang bisa menolak bahaya di akhirat. Nah, maka hendaknya apa? Seseorang itu membatasi bisikan-bisikannya pada 4 ini, karena ini yang baik. Bisikan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dunianya, bisikan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya, bisikan yang bisa menolak kejelekan dunianya, bisikan yang bisa menolak kejelekan di akhirat. Ya. Sehingga kalau bisikan-bisikan sudah nempel, bergabung jadi satu, maka akan lahirlah ya kekuatan yang luar biasa. Ya, karena memang orang itu mesti akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia angankan, apa yang dia bisikkan dalam hatinya. Nah, saya mungkin sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.